Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Tema firman Tuhan untuk kita belajar pada pagi hari ini, penderitaan orang percaya. Jadi kita belajar di bawah sebuah tema kecil, penderitaan orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat kita di sini sepertinya ada perjuangan untuk memperoleh keselamatan atau untuk kita masuk surga. Karena pada potongan kalimat dari ayat kita tadi mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak membaca lebih jauh, tidak mengerti konteks dari teks ini atau dari ayat ini, maka sampai pada kesimpulan manusia atau orang-orang yang diselamatkan adalah melalui usaha atau perjuangan. Karena memang pada perikop dari Injil Lukas pasal 13 ini di ayat 22 di sana dikatakan siapa yang diselamatkan. Dan memang ini bicara tentang keselamatan. Nah, tapi saudara-saudara, jika kita beranggapan, kita berpikir bahwa keselamatan itu adalah melalui perjuangan, melalui usaha, melalui kemampuan kita, berarti Kristus tidak cukup menjadi keselamatan kita. Berarti ada andil manusia, ada usaha manusia yang ditambahkan untuk keselamatan itu. Dan akan bertentangan dengan banyak ayat di dalam kitab suci yang mengatakan hanya iman, hanya percaya, atau hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tidak ada andil apapun dari kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk. Ada kata berusaha, ada kata berjuanglah. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya melalui iman saja, tentu di dalam perjalanan hidup kita, di dalam hari-hari hidup kita, di dalam keseharian kita, di dalam pelayanan kita, tentu ada ujian-ujian, ada penderitaan-penderitaan yang luar biasa yang kita harus hadapi, yang harus kita alami di dalam menjalani iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Itu tentu. Nah, tentu di sini yang dimaksud dengan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, tentu di sini adalah berjuang melawan dosa. Kita harus berusaha melawan dosa. Kita harus taat pada perintah-perintah Allah. Tentu konteks dari ayat ini seperti itu. Jadi kita bukan berjuang berbuat baik supaya kita masuk surga atau selamat, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini artinya kita berjuang untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Karena kita ketika beriman kepada Kristus, tentu kita bukan bebas begitu saja. Pasti kita ditekan dari segala arah dosa. Kita harus taat pada perintah-perintah Allah. Kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Dan pasti kita akan berbeda ketika kita sudah mengaku percaya, bahkan kita sudah percaya sungguh-sungguh, pasti hal-hal yang bersifat dosa kita harus menghindari, kita harus meninggalkannya. Tentu ayat ini bermaksud demikian. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menjadi orang percaya, tentu banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami, sehingga kita harus berjuang memang. Kita harus berusaha memang mentaati perintah-perintah Allah yang tidak boleh kita lakukan di dalam
kehidupan ini yang bersifat dosa. Untuk itulah ayat ini diberikan untuk kita. Firman Tuhan memerintahkan kita supaya kita harus berjuang, harus berusaha supaya kita dapat membuktikan iman kita, membuktikan kepercayaan kita lewat hidup kita, lewat ketaatan kita pada Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melakukan hal-hal yang bersifat dosa terus-menerus, dengan sengaja kita lakukan, maka sampai pada kesimpulan kita bukan orang percaya, kita belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang tidak heran saudara-saudara, banyak orang yang berkata bahwa mereka adalah orang beriman kepada Kristus. Tetapi mereka beriman pada Kristus hanyalah beriman secara intelektual saja, hanya percaya kepada Kristus dalam hidup ini saja, supaya mereka diberikan berkat, kesehatan, dan segala hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi percaya dan keselamatan yang dimaksud di sini tentu adalah keselamatan kekal di saat kita meninggalkan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mentaati segala perintah Allah, supaya walaupun dalam hidup kita mengalami penderitaan-penderitaan, pada satu ketika kita akan menerima kebahagiaan yang tak terhingga selama-lamanya di surga bersama dengan Allah. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan. Kami sudah boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami lewat Roh Kudus, supaya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kami sungguh-sungguh taat kepada perintah-perintah Allah. Ketika kami jatuh, kami mohon supaya Tuhan bangunkan kami, pegang tangan kami, supaya kami tetap kuat untuk menghadapi beratnya hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara, biar firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh memberkati kita. Shalom.